Dia pipis di bawah sebuah pohon yang agak besar. Salahnya si Raka, di situ dia pipis sambil bersiul gitu. Sampai tiba-tiba dia ngerasa kok kayak ada yang merhatiin gitu dari atas pohon. Pas dia dongak gitu, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Sisi Horor Pendaki. Bersama aku, Fadia Prameswari. Oh iya, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Kita mau lanjutin lagi nih kisah pendakian ke Gunung Lawu pada malam 1 Suro yang dilakukan oleh narasumber kita yang bernama Aji. Nah, pada part sebelumnya di mana Aji dan kedua teman-temannya ini berangkat ya pada happy-happy aja gitu. Karena mereka semua itu nggak tahu awalnya kalau malam itu adalah malam 1 Suro. Dan pas mereka sampai di tempat tujuan yang mereka pikir itu rame, padahal sebaliknya tuh sepi banget. Mau nggak mau kan, mereka udah jauh-jauh juga tuh. Mereka tetap berangkat lah. Awalnya di perjalanan itu nggak ada apa-apa. Tapi pas mereka udah sampai di pertengahan jalan nih, tiba-tiba, penasaran kan? Tonton terus video ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa tuh nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Kalau udah, langsung aja Sisi Horor dimulai. Boleh atau enggak salah siji mati. Seketika itu mereka bertiga kaget dan coba buat nengok ke belakang nih. Tiba-tiba dari sekumpulan kabut tebal itu udah berdiri tuh satu sosok tinggi besar, badannya penuh bulu, matanya merah, dan dia punya tanduk di kepalanya. Mereka bertiga semuanya lihat tuh sosok itu berdiri sekitar 5 meteran dari mereka. Sontak Aji sama Ucup langsung nunduk tuh sambil dia baca-baca tuh doa yang kencang. Sementara si Raka, dia malah teriak-teriak tuh sambil bilang gini, Ampun, ampun. Baca doa Rak, istighfar. Raka langsung tuh ikut nunduk dan dia coba buat baca-baca doa yang dia bisa. Tapi dia malah lupa. Mungkin saking takutnya tuh, yang dia ingat cuma doa makan sama doa tidur saat itu. Tapi ya udahlah, akhirnya dia baca tuh sambil dikencengin suaranya, lebih kenceng dari suara teman-temannya itu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina azabannar. Abis si Raka teriak gitu, tiba-tiba itu makhluk langsung teriak tuh dan pergi ngilang gitu aja. Di situ Aji sama Ucup cengok tuh ngelihat kejadian itu. Setelah si Raka baca doa makan, kok itu makhluk langsung pergi gitu aja? Apa tuh makhluk takut dimakan kali ya sama si Raka? Ya udahlah tuh. Setelah itu mereka bertiga langsung ucap alhamdulillah tuh sama-sama. Dan kabut yang tadinya tebal, yang bikin trek jadi gelap, perlahan-lahan mulai menghilang tuh. Meskipun di saat itu udah jam 4 sore, mereka lanjutin lagi tuh perjalanan menuju ke pos 4. Di perjalanan itu, alhamdulillah mereka nggak ngalamin apa-apa lagi. Sekitar di jam 5, mereka akhirnya sampai nih di pos 5 atau pos Anggik. Awalnya Aji nawarin nih buat ngecamp aja tuh di pos 4 itu, karena udah terlalu sore juga kan, takutnya nanti udah kemalaman banget tuh di trek. Tapi di situ si Ucup bilang, tanggung, mending di pos 5 aja, karena pos 5 udah sekitar 1 jaman lagi tuh. Soalnya dia lihat di pos 4 itu sepi banget tuh, nggak ada pendaki lain yang ngedirin tenda di situ. Warung-warung juga udah pada tutup. Raka juga setuju tuh buat ngelanjutin perjalanan. Kali aja nanti di pos 5 rame gitu, dan banyak warung yang buka juga. Ya udahlah, dari diskusi itu Aji kalah sendiri tuh, dan dia meyakinkan lagi tuh teman-temannya.
Bener nih, kita ngecamp di pos 5 aja. Awas lu ya, jangan pada kena mental. Iya. Ah, lu kali yang takut. Udah, ayo kita lanjut biar nggak kemalaman. Mereka lanjutin lagi lah tuh perjalanannya. Karena hari udah semakin gelap, masing-masing dari mereka mulai ngeluarin headlamp tuh. Posisi kali ini berubah nih. Ucup jalan di barisan kedua. Gak tau kenapa, semenjak kejadian-kejadian sebelumnya, Ucup jadi lumayan parno tuh. Ada sekitar 20 menitan dari mereka berjalan tuh. Tiba-tiba si Raka kebelet pipis nih. Berhenti bro, gua kebelet nih pengen pipis. Ya udah sono cari semak-semak. Gak ada yang mau anter gua apa? Ya elah, lu udah gede juga pakai segala diantar. Malu no sama monyet kalau pipis sendiri. Ah elah, lu makin nyamain gua sama monyet segala. Yaudah, lu berdua tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Iya, tenang aja. Udah tuh, akhirnya si Raka cari semak-semak yang ada di pinggiran trek itu. Agak jauhan 3 meteran lah. Sebenarnya si Raka itu takut gitu, tapi dia itu gengsi tuh sama temen-temennya. Takut nanti diledekin cowok penakut lagi. Udah tuh, dia pipis di bawah sebuah pohon yang agak besar. Nah, karena saat itu udah mau maghrib, jadi suasananya tuh hening gitu. Salahnya si Raka, dia pipis sambil bersiul gitu, sampai tiba-tiba ngedenger itu, Raka kaget. Dia langsung tuh ngeliat ke kanan, ke kiri. Aji, Ucup, apaan sih lu manggil-manggil? Bentaran juga gue selesai. Pas Raka selesai nyeletingin celananya tuh, dia ngerasa kok kayak ada yang merhatiin gitu dari atas pohon. Tadinya dia nggak mau nengok tuh, karena dia udah keburu parno. Tapi dia coba tuh nengok ke atas. Pas dia dongak gitu, tiba-tiba di atas pohon itu udah ada sosok kuntilanak yang kepalanya itu terbalik sambil ngetawain si Raka tuh. Sontak si Raka lari ketakutan sambil ngos-ngosan. Gila emang, gua pipis doang pakai diliatin. Kenapa lu Rak sampai ngos-ngosan gitu? Barusan gua diliatin kuntilanak, mana ngetawain lagi. Ah, yang bener aja lu. Lu salah kali, kagak numpang-numpang atau baca doa. Iya, gua lupa. Udah, lanjut dulu aja dah. Lagian ngapain juga tuh anak maghrib-maghrib siul-siul di hutan kan? Udah tuh, akhirnya mereka lanjut lagi. Pas di pertengahan jalan, mereka berhenti lagi tuh karena azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi mereka bertiga di situ nggak langsung sholat tuh, katanya tanggung di pos 5 aja. Oh iya, kata petugas tadi ada 2 rombongan yang bakal turun sore ini. Kok kita nggak ketemu ya? Ya mungkin mereka nggak jadi turun kali. Kan bagus, kita nanti jadi ada temennya di atas. Iya, kalau mereka nggak jadi turun, alhamdulillah. Pasti di atas rame, soalnya mereka kan 2 rombongan. Ya sekitar 15 orang kali ya. Pas mereka lagi ngobrol-ngobrol gitu tuh, tiba-tiba dari atas kedengeran nih kayak suara langkah kaki. Ternyata ada sekitar 6 orang pendaki tuh yang pada turun. Kurang lebih ada 4 orang perempuan dan 2 laki-laki. Mereka tegur tuh kan. Mas, baru pada turun. Kata petugas, sore harusnya udah pada turun. Iya mas, kami kemalaman. Temen-temennya yang lain mana mas? Kok cuman ber-6? Udah turun duluan. Turun duluan? Tapi dari tadi kita nggak ketemu pendaki lain. Baru rombongan masnya aja. Lebih baik kalian juga turun. Karena ini malam 1 suro. Kami permisi. Baru Aji mau nanya lagi tuh, mereka langsung jalan gitu aja. Setelah pendaki itu nyuruh mereka buat turun. Tapi yang anehnya di sini, wajah ke-6 pendaki itu tuh semuanya datar, gak ada ekspresi sama sekali. Yuh, aneh banget tuh pendaki. Orang belum selesai nanya, main pergi gitu aja. Malah nyuruh kita turun lagi. Tapi maksud mereka apa ya? Pasti ada maksud kan nyuruh kita turun. Jadi gimana nih? Kita mau turun aja. Tapi nanggung juga sih. Bentar lagi sampai tempat camp.
Lanjut aja sih, Ji. Kita udah jauh-jauh nih, masa balik lagi? Iya sih, kita udah jalan sejauh ini, tapi semoga aja deh nggak ada apa-apa. Ya udah tuh, akhirnya atas kesepakatan mereka bertiga, mereka memilih melanjutkan perjalanan dan ngecamp di pos 5 itu. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya pada part kali ini? Kira-kira menurut kalian apa nih yang bakal terjadi sama mereka selanjutnya? Tonton di part selanjutnya. Terima kasih banyak buat yang udah support dan nantikan video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.